Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita dengan pembahasan puasa. Tadi kita sampaikan bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa dari makan, minum, serta jima dan yang semakna dengannya. Adapun yang membatalkan pahala puasa adalah semua kemaksiatan. Semua kemaksiatan, semua dosa ini mengurangi pahala puasa dan bahkan bisa kemudian menghabiskan pahala puasa. Maka dari itu ketika kita berpuasa, kita harus betul-betul jauh dari maksiat. Hadis dalilnya sebagaimana yang kita katakan tadi dari Sunan Abu Daud dan lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan haram, wal amal bihi, perbuatan yang haram, kemaksiatan, baik itu perkataan maupun perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari lapar dan hausnya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang betul-betul berpuasa. Maka kita harus isi hari-hari kita ketika kita berpuasa tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kita jangan seperti orang yang terpaksa ketika berpuasa. Orang yang terpaksa ketika dia berpuasa, yang kemudian dia mengisi waktunya tersebut agar tidak terasa lapar. Tayyib. Ini adalah puasa-puasa orang-orang awam. Yang kemudian dia mengisi waktunya tersebut dengan main game, nonton gak jelas, jalan-jalan ke sana kemari, ke mall-mall dan lain sebagainya, hanya mengisi waktu menunggu berbuka atau menunggu sahur dengan kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang bahkan tidak ada manfaatnya ya akhi, khusus di bulan suci Ramadan. Khusus di bulan suci Ramadan, perkecil perkara-perkara dunia kita. Apakah kita tidak cukup 11 bulan yang lalu kita sudah fokus mencari dunia, kemudian di bulan suci Ramadan juga kita masih fokus mencari dunia? Tayyib. Kita 11 bulan yang lalu ini, kata para ulama ini, HP yang ada di tangan kita ini yang banyak menyita waktu kita, yang banyak menyita waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang haram. Tayyib. Maka kita ganti dengan Al-Quran. Tayyib. Apa tidak cukup kita 11 bulan sebelumnya yang kita siang, malam, pagi, petang pegang HP? Alhamdulillah saya juga tadi enggak bawa HP ini. Sahih. Tayyib. Memang ketinggalan sih. Naam. Yang kadang banyak menyita waktu kita. Maka kita khusus di bulan suci Ramadan, perkecil kita pegang HP, perbanyak pegang Al-Quran. Naam. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa adalah dari makan dan minum tadi dan yang semakna dengannya. Termasuk juga misalnya kalau kita mendapatkan suntikan dan suntikan tersebut menggantikan makan dan minum. Suntikan untuk kemudian menggantikan makan dan minum, maka suntikan seperti ini batal. Atau seperti infus misalnya. Tapi kalau suntikan yang kata dokter Anda ini sakit nih, ini obatnya ini, maka ini tidak membatalkan puasa karena bukan semakna dengan makan dan minum. Adapun memasukkan sesuatu ke tubuh kita, tayyib, nah ini tidak membatalkan puasa. Dan kita tidak boleh melarang orang yang berpuasa dari sesuatu kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita melarang orang yang berpuasa dari sesuatu dan kita mengatakan ini batal, ini batal, ini batal. Tidak boleh kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan ini batal, baru kemudian kita larang. Maka sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka jangan kita melarang-larang. Yang dilarang itu adalah makan, minum, dan yang semakna dengannya.
Adapun memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, suntikan dan lain sebagainya, yang tidak semakna dengan makan dan minum, maka ini tidak membatalkan puasa. Apalagi ketika ada orang yang butuh dan lain sebagainya. Nah, ini kaidah di dalam bab hal-hal yang membatalkan puasa. Tayyib. Dan juga ada pembahasan lainnya yang disebutkan oleh para ulama, apakah hukum berbekam? Karena ini akan mengeluarkan darah dan akan membuat seseorang menjadi lemah. Ini pembahasan yang panjang di antara para ulama. Wallahu alam, ringkasnya hukumnya adalah makruh. Tayyib. Kalau sampai nanti hijam atau bekam tersebut sampai membuat seseorang kemudian berbuka, maka tidak boleh. Tayyib, maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau dia harus berhijab, maka hukumnya makruh, karena hijab akan membuat badan seseorang menjadi lemah. Tayyib. Kemudian apa hukum iktihal? Iktihal ini ada orang yang kemudian mengoles alis atau matanya dengan kuhl. Nah, ini juga tidak membatalkan puasa. Naam. Tayyib. Maka seperti tadi, ada orang yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian dia keluarkan lagi, maka ini tidak membatalkan puasa. Ada dahak kadang yang memang dia berada di dalam tubuh kita, yang kadang dahak itu kita telan, ya karena memang dia seperti itu di dalam tubuh kita. Tayyib, maka ini tidak membatalkan puasa. Maka hukumnya seperti air liur, kecuali tadi air liur kita taruh di sendok, kemudian kita makan lagi, minum lagi, nah ini puasa kita batal. Tayyib. Dan juga sama seperti kalau ada kita habis makan, terkadang ada orang yang cegukan, kadang ada makanan yang sampai naik ke atas dan kemudian dia turun lagi, maka ini juga tidak membatalkan puasa, kecuali kalau sampai dia keluar ya sudah harus dikeluarkan, jangan kemudian diturunkan lagi. Tapi kalau dia naik kemudian turun, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian juga di antara yang membatalkan puasa adalah jima dan yang semakna dengan jima, termasuk juga istimna atau onani, ini juga membatalkan puasa. Karena dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya da'u ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Orang yang onani ini dia tidak meninggalkan syahwatnya, maka ini termasuk yang membatalkan puasa. Termasuk juga kata para ulama, kalau ada seseorang misalnya yang bermesraan dengan foto, yang bermesraan dengan video, atau misalnya sengaja melihat perempuan, tayyib, dan kemudian keluar maninya, maka ini membatalkan puasa. Dia dekat-dekat dengan istrinya, tapi tidak sampai jima, dekat-dekat dengan istrinya, tidak sampai jima, tapi kemudian keluar mani, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau seseorang tertidur, kemudian mimpi basah, tertidur mimpi basah, ini sesuatu yang di luar dari kemampuan kita, maka ini tidak membatalkan puasa. Tayyib. Walaupun keluar mani ketika tidur, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluar mani ketika sadar karena dari usaha kita, maka ini membatalkan puasa. Adapun madhi ini berbeda dengan mani. Madhi ini tidak membatalkan puasa. Madhi ini tidak membatalkan puasa. Naam. Tayyib. Dan kita tahu bahwasanya jima di siang Ramadan, tayyib, ini termasuk perkara besar. Dan dia pertama bertaubat karena melanggar perintah Allah, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Membayar kafarat, membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh hari ini puasa kemudian besok tidak, enggak, 2 bulan berturut-turut. Tayyib.
2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin. Menyiapkan nasi kotak yang ada lauk, yang ada nasinya, mungkin seharga 20-an ribu ke atas untuk 1 orang. Nah, ini cari 60 fakir miskin. Naam. Tayyib. Maka seseorang yang sedang berpuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ketika terbenam matahari, barulah kemudian dia berbuka. Dan pastikan benar-benar matahari sudah terbenam. Karena tidak boleh berbuka dalam keraguan-raguan. Ada seseorang misalnya nih, lagi nunggu azan maghrib. Udah masuk belum ya? Udah masuk belum ya? Udah masuk belum waktu maghrib ya? Kemudian udah saking gak sabar, degek, minum. Tahu-taunya belum masuk waktu maghrib, maka puasanya batal. Karena dia berbuka dalam keraguan-raguan. Tapi kalau dia misalnya di suatu tempat dan dia mengira itu sudah masuk waktu maghrib dan kemudian dia minum, ternyata belum masuk waktu maghrib. Tayyib. Di suatu tempat dia mengira ini sudah masuk waktu maghrib. Dia mengira sudah masuk, memang betul. Dia memang asli dia nggak ada niat pengen minum. Dia kira sudah masuk waktu maghrib, dia minum. Ternyata belum masuk waktu maghrib. Tayyib, maka dia di sini harus segera menahan. Kalau dia ngomong tanggung minum, puasanya batal. Tapi kalau dia tahan dan keluarkan apa yang di mulutnya, tayyib, nunggu sampai betul-betul masuk waktu maghrib, maka tidak masalah, puasanya sah. Tayyib, jadi harus betul-betul yakin. Tidak boleh berbuka dalam keraguan-raguan. Dari mana kita tahu masuknya waktu maghrib? Patokan masuk waktu maghrib adalah dengan melihat matahari. Jadi ada orang yang kemudian melihat matahari terbenam. Kalau tidak, maka kita mengutus orang melihat matahari. Artinya kita percaya dengan si fulan, atau dia pulang kemudian menyampaikan kepada kita kabar dari orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Ini matahari udah terbenam, udah kita berbuka. Atau kita menghitung sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian membuat jadwal, kemudian disebarkan. Jadi harus ada patokannya nih, kita dari mana tahu masuk waktu maghrib itu dari mana? Nggak bisa kita ngira-ngira. Nggak bisa kita ngira-ngira, harus tahu. Maka kita berbuka harus betul-betul ketahuan jadwalnya itu. Harus punya jadwal yang paten, yang memang disahkan oleh pemerintah. Baik. Atau kalau tidak, kita nggak punya jadwal, kata teman, ini saya punya jadwal nih, di jadwal sudah masuk, dan teman kita percaya, berarti sudah masuk waktu maghrib. Atau kalau tidak, dari suara muazzin, yang memang terpercaya, yang dia tidak azan kecuali memang sudah betul-betul masuk waktu maghrib, maka muazzin kita nggak boleh sembarangan. Kalau sholat biasa, bulan-bulan biasa aman. Tapi kalau bulan Ramadan azan sebelum masuk waktu maghrib, ini ngebatalin orang sekampung. Sebelum masuk waktu maghrib udah azan, orang kedengar azan langsung berbuka. Tahu-tahunya dia nggak amanah. Maka harus dikhususkan yang azan di bulan suci Ramadan, tidak boleh anak-anak. Tidak boleh anak-anak, yang memang betul-betul dia sebagai patokan kita di sini, sudah masuk waktu maghrib. Kecuali kalau di rumah kita masing-masing ada jadwal. Tapi bagi orang-orang yang dia berbuka hanya dengan mendengar azan, maka pastikan muazzinnya amanah. Naam. Maka ketika masuk waktu maghrib, tayyib, kita makan, dan sunnahnya dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak dengan kurma kering, kalau tidak dengan air, kalau tidak dengan apa saja.
Dan sunnah menyegerakan berbuka. Tidak boleh diakhir-akhirkan. Sudah masuk misalnya, enggak saya mau dapat pahala lagi. Ini menyelisih sunnah. Berbuka kita walau dengan seteguk air. Naam. Kita makan dengan mengucapkan basmalah. Setelah itu baru membaca doa. Dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama', telah hilang haus. Wa thabatal ajr, insyaallah pahalanya tetap di sisi Allah. Tayyib. Adapun doa yang banyak di masyarakat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa masa kecil dulu ini. Doa lafaz ini tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat tayyib yang dibahas oleh para ulama kesahihan riwayat tersebut. Tayyib, Allahumma laka sumtu, tayyib, wa ala rizqika aftartu. Itu saja. Tidak ada birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada wabika amantu, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tayyib. Tapi riwayat Abu Dawud tadi itu lebih sahih. Riwayat Abu Dawud, dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Naam. Tayyib. Dan bagi orang yang berpuasa, tayyib, ketika dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, nah mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa bagi yang safar. Jadi bagi yang safar boleh dia berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Yang penting safar. Safar secara urf dikatakan safar, oh berarti ini saya boleh untuk tidak berpuasa. Kapan kita boleh untuk tidak berpuasa? Ketika kita sudah betul-betul safar. Artinya ketika kita sudah meninggalkan perumahan kita, sudah meninggalkan komplek kita, sudah meninggalkan rumah-rumah kita, berarti kita sudah mulai safar. Adapun baru niat malamnya mau safar, maka ini belum boleh kita berbuka. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Kapan kita boleh berbuka? Ya ketika kita memang betul-betul safar, baru kita kemudian boleh berbuka. Naam. Adapun sakit, yang seseorang diperbolehkan untuk berbuka adalah sakit yang memang berat untuk puasa. Adapun sakit yang tidak ada hubungannya dengan puasa, maka tidak boleh berbuka. Ada orang yang sakit, misalnya sakit giginya, yang kata dokternya tidak masalah kalau puasa. Ada orang yang sakit kakinya, kata dokter tidak masalah Anda berpuasa. Tayyib. Maka kita boleh berbuka ketika kita sakit, yang memang kata dokter ini akan memperlambat kesembuhan. Ini kata dokter akan kemudian membuat mudarat kalau kita enggak berbuka nih. Anda harus minum obat, kalau enggak ini mudarat ini. Dan bisa jadi hukumnya wajib kita berbuka ketika kata dokter Anda kalau tidak puasa ini akan membahayakan nyawa Anda. Maka hukumnya di sini bahkan wajib kita berbuka. Ini salah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun bagi orang tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, ini ada pembahasan para ulama. Wallahu alam, selamatnya dia membayar fidyah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 184. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya di sini adalah untuk orang tua dan orang yang sakit. Begitu juga orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit bertahun-tahun.
maka ini dia membayar fidyah. Membayar fidyah, memberikan makan untuk satu fakir tayyib, setiap hari dia satu kali. Naam. Adapun bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui, ini para ulama juga membahas. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu bahkan lebih detail lagi terkait apakah dia khawatir terhadap dirinya atau dia khawatir terhadap janinnya. Tayyib. Maka sebagian para ulama mengatakan tayyib, mengambil dari pendapat tadi Ibnu Abbas tadi, bahwasanya ini sama hukumnya dengan orang yang tua tidak bisa berpuasa atau orang yang sakit bertahun-tahun. Karena orang yang hamil dan menyusui, sekarang dia hamil, tayyib, tidak kuat dia untuk berpuasa misalnya. Setelah hamil kemudian melahirkan, setelah melahirkan bagaimana? Menyusui. Berapa tahun biasanya menyusui? 2 tahun, ketemu lagi Ramadan. Tayyib. Setelah selesai menyusui, hamil lagi. Tayyib. Setelah itu menyusui lagi. Produksi terus. Tayyib. Maka berat bagi perempuan tersebut untuk kemudian mengqadha puasanya. Maka sebagian para ulama cukup baginya untuk membayar fidyah. Tayyib. Sebagian para ulama lain enggak, dia hukumnya seperti orang yang sakit. Karena dia tadi khawatir tentang dirinya, maka dia di sini nanti harus mengqadha. Harus mengqadha. Naam. Wallahu alam. Tayyib. Kalau seandainya seorang perempuan yang memang dia keadaannya seperti itu, maka tayyib boleh baginya untuk membayar fidyah saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita dan tidak menginginkan kesulitan bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan di luar dari kemampuan kita. Ini perempuan tadi yang hamil kemudian menyusui, hamil lagi menyusui. Tayyib, bapak-bapak mah santai saja karena tidak mengalami. Ibu-ibu yang puasa kemudian dia harus memberikan nutrisi kepada anak yang dalam kandungannya, dan nutrisi itu dari makanan. Kemudian juga ketika dia menyusui juga, itu menyusui ini dari air susu, itu juga dari air minum dan juga dari makanan. Nah, maka ibu-ibu kadang ketika dia hamil dan menyusui, kadang ada dari anggota tubuhnya tersebut yang kemudian menjadi lemah. Ada yang katanya ya ada giginya menjadi tanggal gara-gara tadi menyusui anaknya, kalsiumnya diambil dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya memang berat bagi ibu yang menyusui dan hamil. Na'am, barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, dan tentu banyak ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Qiyamul lail, witir, qunut witir, ini juga pembahasan yang harus kita murojaah. Kemudian juga terkait sedekah, ini juga harus kita kuatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu juga yang tidak bisa puasa, yang mau mendapatkan pahala puasa, berikan makan kepada orang yang berbuka. Cari orang yang memang puasanya benar, agar pahala yang didapatkan juga banyak. Kalau hanya ngasih puasa sembarangan kepada seseorang yang tidak jelas puasanya, alangkah baiknya dengan orang-orang yang memang jelas puasanya. Kemudian juga di antara ibadah di bulan suci Ramadan juga adalah i'tikaf yang disunnahkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan i'tikaf itu hanya di bulan Ramadan, di masjid yang didirikan sholat 5 waktu dan sunnah. Ini kadang banyak kita lupakan di bulan suci Ramadan. Ya, tidak harus kemudian
Kalau kita tidak mampu, tidak harus semalaman, tidak harus sesiangan, tidak, kita datang ke masjid niat i'tikaf. Kemudian kita isi dengan membaca Al-Quran, kita isi dengan tilawah, bahkan kita membaca tafsir di situ. Maka itu sudah masuk ke dalam i'tikaf. Nabi SAW ketika 10 terakhir Ramadan, kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau membuat ada tempat-tempat kecil khusus beliau. Nah, sama juga kita dulu ketika 10 terakhir Ramadan, ini masjid kita yang bagian belakang itu dibuat tabir-tabir kecil seperti ini. Diambil tali panjang seperti itu, kemudian dibuat tabir kecil untuk tempat tidur kita di situ. Tayyib. Kalau kita dulu masih keluar masuk, dan sebenarnya tidak boleh keluar masuk kecuali dengan kebutuhan. Kalau keluar masuk tidak seperti orang i'tikaf, ini membatalkan i'tikaf. Tapi karena kalau kebutuhan, nah ini tidak masalah. Kalau ada seseorang pulang ke rumah dan menjima istrinya, maka i'tikafnya batal. Tayyib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Naam. Para ulama mengatakan ya kita i'tikaf walaupun sejam, yang penting kita niat i'tikaf. Apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan yang di malamnya terdapat Lailatul Qadar. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir-akhir Ramadan kita diperintahkan, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga i'tikaf. I'tikaf umroh di bulan suci Ramadan kata Rasul setara dengan pahalanya ibadah haji. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala i'tikaf di Masjidil Haram. Amin. Naam, maka harus niatkan Bapak Ibu. I'tikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Nah, ada pertanyaan silakan. Sudah 26. Tapi kalau ada pertanyaan silakan, tidak masalah. Tayyib. Silakan Pak Komandan. Offline aja, siap. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.